Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat 'alaihim dhillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, tiada kata yang patut kita ucap di saat bahagia seperti ini kecuali ucapan syukur alhamdulillah bahwa siang ini kita semua dalam keadaan sihah walafiat sehingga kita bisa melaksanakan salat Jumat di siang ini. Lebih-lebih kita bersyukur bahwa di dalam benak kita tertanam rasa iman yang begitu kokoh. Kita sadar dan yakin bahwa dengan iman itulah kita mendapatkan kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Justru itu marilah kita berharap dan bermohon semoga keimanan ini menjadi milik kita untuk selamanya sampai pun kita menutup mata. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, sebagai realisasi dari iman itu, maka marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Para bapak dan saudara, tunjukkanlah bahwa hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia senantiasa sinkron. Kita melakukan ibadah ghairu mahdhah juga ibadah mahdhah, dua-duanya jangan ditinggalkan. Para bapak berbicara masalah ibadah ghairu mahdhah, kita bisa lihat di dalam ilmu fikih bermacam-macam nama. Bagaimana hubungan antar manusia itu? Mungkin berupa jual beli, mungkin berupa sewa menyewa, mungkin berupa utang piutang, mungkin berupa pernikahan dan sebagainya dan sebagainya. Hal-hal yang menyangkut kemanusiaan ini jangan dilupakan. Di samping kita ingat kepada Allah. Kalau kita tolong menolong dengan sesama, kita niati semata karena Allah, maka itu pun bernilai sebagai ibadah yang diistilahkan dengan ibadah ghairu mahdhah. Para bapak, bentuk pertolongan itu memang macam-macam. Ya, ada namanya hibah, ada namanya sedekah, ada namanya hadiah, ada namanya wasiat, ada namanya wakaf dan sebagainya. Masalah ini dibahas berpanjang-panjang di dalam ilmu fikih, utamanya muamalah. Namun para bapak,
pemberian pertolongan kepada orang lain ini jangan salah sasaran dan jangan salah niat. Marilah kita tolong orang yang berhak menerima itu dengan sebaik-baiknya. Jangan ada niatan lain selain semata karena Allah. Kalau kita memberikan hadiah kepada pemimpin dengan maksud supaya kita mendapat pujian, agar kita mendapat kedudukan, maka ini jadi salah sasaran dan salah niat, malah tidak tepat. Rasulullah SAW bersabda, al-hadiyatu ilal imam hulu. Hadiah untuk pemimpin itu pengkhianatan. Yang dimaksud apa? Yaitu dengan harapan-harapan tertentu. Saya misalnya memberikan hadiah kepada kepala bank. Lah, ada apa di balik itu? Saya ingin dapat kredit supaya tidak macet. Saya ingin dapat fasilitas. Lah, inilah saudara. Umumnya kalau kita sudah memberikan hadiah kepada atasan, lah itu berubah niat kita. Ya. Inilah para bapak. Jadi kita memberikan pertolongan hendaknya jangan salah sasaran dan jangan salah niat. Di dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'min billah wal yaumil akhir. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang-orang yang dikasih. Saya memberikan hadiah kepada seseorang, lantas saya siar-siarkan. Saya memberikan hadiah sekian besarnya, sambil menyebut-nyebut orang yang saya kasih. Kira-kira gimana? Orang yang saya kasih hadiah tentu jengkel. Nah, inilah yang dimaksud. Menyebut-nyebut pemberian dan menyakitkan hati orang yang dikasih. Ini namanya tidak ikhlas. Digambarkan dalam ayat itu ibarat debu yang menutup batu yang licin. Batu itu semula licin, tapi karena kena debu akhirnya kotor. Itulah gambarannya. Kita semula ikhlas, tapi dengan adanya menyebut-nyebut pemberian saya sekian, pemberian saya sekian, si ini, si itu yang kita kasih lah, ini menjadikan orang sakit hati. Inilah namanya ria'an nas, riya, na'udzubillah. Kemudian para bapak, sadarilah bahwa pemberian kepada orang lain, ya, ini adalah perbuatan baik. Memang para bapak mengeluarkan uang untuk infak, untuk sedekah, untuk jalan Allah, untuk nolong orang, itu memang berat. Mengapa? Karena kita digoda setan. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan menakut-nakuti kamu dengan kefakiran, sedangkan Allah menjanjikan ampunan. Tinggal pilih sekarang. Biasanya di saat kita mau mengeluarkan uang untuk infak, apapun namanya ya, apa sedekah, apa hibah, apa-apa, itu pasti setan menggelitik hati kita dengan bermacam-macam ketakutan.
Kalau uangmu kamu kasihkan untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pemberian pada anak yatim, ini dan itu, akhirnya uangmu habis. Kamu jadi orang miskin lah. Inilah yang biasanya meletup-letup dalam hati. Itu godaan setan. Sadari. Kalau kita berpikir secara matematika, katakanlah uang 1 juta kita keluarkan untuk infak 200.000, ya jelas berkurang menjadi 800.000. Siapa bilang tambah? Nah, ini cara berpikir matematis. Tapi bagi kita yang beriman, cara berpikirnya tidak demikian. 1 juta dikurangi 200.000 sama dengan 800.000 plus X. Nah ini ada plus X, ada tambah. Memang benar uang kita berubah menjadi 800.000, tidak 1 juta lagi. Tapi ingat ada plus X, tambahan, rahasia. Rizqum minallah. Nah, dari mana itu? X-nya itu di mana? Yaitu rizki dari tempat lain. Sadari. Kita kehilangan 200.000 tapi nanti mendapat ganti dari tempat lain lebih dari 200.000. Inilah yang saya maksud dengan faktor X itu tadi. Justru itu janganlah kita mudah mendengar rayuan iblis, rayuan setan, ya, yang membuat kita jadi orang kikir, na'udzubillah. Jadi marilah saudara, kita lakukan pertolongan kepada orang lain itu semata karena Allah. Dengan demikian ini akan merupakan ibadah ghairu maqdhah. Dicatat sebagai ibadah, ya, jangan dilupakan. Para bapak, kita hanya asyik dengan sholat, puasa, tapi tidak ingat pada lingkungan. Ini tidak sempurna. 2 jalur ini hendaknya imbang. Hablum minallah, hablum minannas. Kita hanya asyik dengan sholat, tetapi fahsya dan mungkar di sekeliling kita tidak peduli. Na'udzubillah. Nabi mengatakan, man lam tanhahu sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad biha minallahi illa bu'dan. Rawahu Tabrani. Barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tidaklah ia bertambah dekat kepada Allah, melainkan bertambah jauh. Sholatnya getu, puasanya rajin, tapi lingkungan tidak kita perhatikan. Anak yatim keleleran sampai terjadi, ya, anak-anak nakal. Fakir miskin tidak kita openi sampai terjadi pencurian. Antara kemiskinan dan kekufuran ini gabung, saudara. Makanya Nabi mengatakan kadal fakru an yakuna kufran. Kadangkala kefakiran itu membawa pada kekafiran. Antara kafir dan fakir itu ada hubungan erat. Kalau sudah masyarakat kita miskin, bukan tidak mungkin mereka melakukan fahsya dan mungkar. Justru itulah saudara, di saat kita sholat, ingat pula lingkungan. Di saat kita hubungan dengan Allah, jangan dilupakan hubungan kita dengan manusia. Jadi 2 jalur ini harus imbang, saudara. Ya, dengan demikian insya Allah akan terwujudlah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita semuanya sehingga kita bisa sadar akan kewajiban kita sebagai muslim.
Ya, demikian akhir kalam aqulu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwa di zaman Rasulullah ada seorang kaya memiliki pohon korma yang begitu banyak. Namun sayang, dia amat pelit sehingga pohon korma yang menjulur ke sana kemari, buahnya rontok satu saja diminta. Padahal samping rumahnya itu orangnya miskin. Begitu ada rontokan pohon korma itu kadang-kadang si anak berebut. Tapi bagaimana sikap orang yang punya korma? Langsung buah itu diminta. Padahal anak-anak, padahal hanya korma beberapa butir, piro kadari kata bahasa kita itu. Didatangi si anak itu, di istilah kita itu dicowo lambe, disuruh ngelepeh. Sampai begitu pelitnya. Maka si tetangga yang miskin tadi lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak kuat punya tetangga model seperti itu. Apa? Tetangga saya itu orang kaya, tapi pelitnya amit-amit. Buah korma itu kalau jatuh ke tempat saya, dimakan oleh anak saya, diminta. Nabi terharu melihat itu. Lantas Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa membeli tanah ini, membeli pohon korma itu, tempat Anda adalah sorga. Mendengar sabda Nabi itu, lantas datanglah orang kaya. Dia menyatakan, ya Rasulullah, janji jenengan itu apakah juga untuk saya? Ya silakan. Kalau Anda mau berniat untuk menolong, silakan. Baiklah. Maka didatangi orang yang punya korma tadi. Kamu katanya punya pohon korma. Sekarang ingin saya beli. Kata si orang kaya, enggak saya jual. Saya mau menjual tapi dengan harga yang berlipat. Lah kamu minta berapa? Saya minta 40 kali harga pasar. Jadi katakanlah misalnya kalau satu pohon itu 1 juta, saya minta 40 juta. Medit amit-amit. Tapi apa hendak dikata, orang kaya tadi sudah niat nawa itu untuk menolong. Baiklah kalau itu permintaan, langsung dikencreng 40 juta. Dikasihkan kepada orang kaya tadi. Dengan demikian maka pohon tadi sudah milik daripada orang kaya yang dermawan. Begitu pohon itu sudah diambil, maka dia datangi tetangga yang miskin tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Mbak? Pas. Ada apa? Saya dengar ceritamu, nggak mentolo saya, terharu. Sekarang kamu ndak usah takut-takut lagi. Pohon itu sudah saya beli.
Dan sekarang saya berikan kepada sampean. Jadi pohon korma itu sudah menjadi milik sampean, bukan milik tetangga Anda itu. Masya Allah, terharu. Wingi ana wong cik medhiti, saiki ana wong cik loman. Ya. Dengan adanya peristiwa ini para bapak, maka turun ayat wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ayat ini menggambarkan bahwa orang yang dermawan akan diberikan kemudahan dalam hidupnya, sedangkan orang yang pelit akan diberikan kesusahan. Mari saudara-saudara, peristiwa ini kita jadikan pemikiran buat kita. Marilah kita jadi orang yang dermawan, memikirkan lingkungan kita. Siapa orang yang patut kita tolong, hendaknya kita tolong dengan sepenuh hati semata karena Allah. Sebagai akhir, marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati kita sehingga kita menjadi orang yang dermawan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa ud'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.